bertemu lagi dengan saya, Dr. Sherly Bella Patrisa di Kosan Seru, Konten Kesehatan Rumah Sakit Serpong Utara episode 10. Tahukah Sobat Serut bahwa kanker payudara menjadi salah satu masalah kesehatan utama pada wanita di Indonesia? Tingginya jumlah penderita kanker payudara di Indonesia disebabkan karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan wanita dalam hal deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan payudara sendiri. Nah, saat ini kita sudah kedatangan ahlinya untuk mengupas tuntas tentang deteksi dini penyakit kanker payudara. Selamat datang Dr. Asih Hamonan Ginting and Kersley, spesialis bedah. Ya. Iya dok. Nah, terima kasih ya dok atas kehadirannya di sini. Kita mau bincang-bincang tentang ini dok, deteksi dini kanker payudara. Ya dok ya. Lagi sibuk apa dok? Ya, seperti biasa. Operasi ya dok ya. Oke dok. Mungkin dokter bisa kasih kita penjelasan ya dok ya, sebetulnya gimana sih dok cara mendeteksi dini suatu penyakit yang menjadi momok ya dok ya, dari kanker payudara itu sendiri dok. Untuk mendeteksi dini itu sebenarnya sudah ada namanya pemeriksaan payudara sendiri atau kita kenal dengan sadari ya. Istilah sadari itu sendiri adalah pemeriksaan payudara yang dilakukan sendiri oleh pasien atau penderita itu dengan mata dan tangan sendiri untuk melihat payudara sendiri. Jadi sebenarnya sudah sering ya dok kita mendengar kata-kata sadari, tapi mungkin beberapa orang juga belum mempraktekkan gitu ya, karena jadi ikut kurang pahaman gitu dan kurang aware mungkin ya dok. Nah, kapan dok cara waktu yang tepat kita untuk melakukan deteksi ini? Apakah setelah tahu ada benjolan atau bisa dilakukan setiap hari atau setiap bulan gitu? Sebenarnya waktu yang tepat untuk melakukan sadar itu sebaiknya dilakukan memang rutin sekali sebulan. Tapi bagi wanita yang masih haid teratur atau menstruasinya masih teratur, sebaiknya dilakukan beberapa hari atau 1 minggu setelah menstruasi. Pada rentang waktu itu biasanya kondisi payudara itu lebih normal dan dilakukan sebaiknya dengan waktu yang sama setiap bulannya 1 kali 1 bulan disarankan. Jadi kalau misalkan ceknya 1 minggu setelah menstruasi, bulan depan berarti diulang 1 minggu setelah menstruasi gitu ya dok ya? Betul, ya. Karena kan kalau saat mau menstruasi biasa lebih ini ya dok ya, lebih kencang juga Iya, kan? biasanya payudara lebih kencang dan kadang nyeri, jadi susah menilai perubahan dari payudara pasien sendiri. Nah, sekarang dok kalau sudah kita lakukan ya dok ya, pemeriksaan sendiri payudara, itu apa sih dok yang kita nilai gitu? Kadang kita udah melakukan sebulan sekali, cuman tidak tahu dok sebetulnya apa yang dinilai dok. Ya, sebenarnya yang paling penting itu dinilai mulai dari paling luar ya, dilihat bentuk, apakah ada perubahan bentuk dari payudara, terus melihat warna kulit di payudaranya, terus bisa juga menilai puting susunya, apakah ada perubahan, mungkin kadang tertarik ke dalam atau terjadi perubahan warna, atau juga bisa melihat perubahan kulit tadi itu saya katakan kadang bisa berubah seperti kulit jeruk, itu ada perubahan warna, terus apakah ada perubahan cairan dari puting susu harus dinilai, baik itu dari warnanya, konsistensinya, dan harus bisa dibedakan itu air susu ibu atau memang cairan yang tidak normal. Terus kalau memang ada benjolan kadang terlihat perubahan dari ukuran antara kanan dan kiri. Cuma pada normalnya mungkin ukuran kanan kiri itu memang agak berbeda ya dok ya? Ya memang tidak 100% sama, pasti ada perbedaan tapi tidak signifikan antara payudara dan payudara kiri dan kanannya. Cuman harus dibedakan dengan yang sudah menyusui tadi ya dok ya? Iya, dok. Tadi kalau untuk cairannya itu ada baunya atau enggak dok? Ada bau yang khusus nggak dok kalau untuk tadi kan cairannya keluar putih seperti susu ya dok ya? Memang kalau ada perubahan warna, ada perubahan bau, harus
dievaluasi kalau memang itu apakah ada tanda infeksi atau tidak dari cairan yang keluar dari kuping susu. Ya, oke. Berarti Sobat Serut udah tahu sekarang ya kalau udah diperiksa, jadi harus tahu apa yang dinilai gitu ya dok ya. Setelah periksa, tapi kalau nggak tahu juga ya sama aja ya dok ya. Iya. Iya. Terus bagaimana sih dok cara yang benar untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri itu dok? Langkah-langkahnya ya dok ya. Langkah-langkah untuk periksa payudara sendiri sebenarnya sebaiknya pasien atau wanita itu dalam kondisi yang tidak berpakaian, maaf semuanya, berdiri di cermin. Terus step pertama itu mungkin berdiri dengan mengangkat tangan Iya dok. ke atas kedua atau di pinggulnya. Nanti pasien menilai sendiri antara payudara kanan dan payudara kiri, dilihat apakah ada perubahan warna, terus melihat puting susunya apakah tertarik ke dalam, apakah ada perubahan kulit. Yang perlu diperhatikan apakah seperti kulit jeruk ya tidak mulus seperti normalnya, atau mungkin kulitnya tertarik ke dalam, namanya skin green bilangnya. Itu yang pertama yang dinilai. Terus yang kedua itu mungkin dengan tadi yang saya katakan begini, dirapatkan untuk melihat bentuk payudara kanan dan kiri yang dievaluasi. Terus langkah ketiga, mungkin pasien boleh berbaring di tempat tidur dengan cara mengganjal bahu belakangnya itu dengan bantal dan tangan dibuat ke belakang, bergantian antara kanan dan kiri. Kalau untuk memeriksa yang sebelah kanan, setelah tangan kanan dibuat seperti ini, tangan kiri yang memeriksa payudara yang sebelah kanan. Caranya menggunakan tiga jari pasien itu ujungnya boleh dari luar diraba sampai ke arah dalam. Begitu juga dengan yang sebelah kiri, nanti tangan kirinya dibuat di belakang kepala dengan diganjal, diraba dari luar sampai ke dalam. Nanti dilihat apakah ada massa atau benjolan, apakah terasa nyeri di saat dilakukan tekanan di payudara tersebut. Kalau sudah merasakan ada benjolan, baik itu yang kecil atau besar, saran segera ke dokter terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Dan itu rutin dilakukan sekali 1 bulan minimal. Walaupun tidak ada keluhan Tidak ada ya. keluhannya, mungkin tadi itu bedakan. Kalau pasien yang masih haid ya 1 minggu setelah haid, kalau yang sudah menopause kan nggak haid lagi. Dijadwal aja di waktu yang sama setiap bulannya untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Baik dok, sangat jelas sih dok ya, karena kalau misalkan kita terlambat itu udah lebih susah ya dok ya. Betul sekali. Prognosisnya mungkin lebih Lebih jelek. Nah, baiklah dok. Sekarang apa saja sih dok mitos atau kesalahpahaman yang sering terkait dengan pemeriksaan payudara sendiri dok? Mitos saya rasa tidak ada, cuma kesalahpahaman mungkin orang masih menganggap tabu untuk memeriksa payudara sendiri, jadi banyak masyarakat yang malu untuk melakukannya. Karena kan kita periksa payudara kita sendiri, jadi kita yang lebih tahu, lebih aware Tentang diri kita ya dok ya. dari kita yang lebih tahu gimana bentuk payudara kita sebelumnya dan sekarang apakah ada perubahan bentuk atau perubahan kulitnya. Juga ada pertanyaan dok dari media sosial dari Kosan Serut ya dok ya. Ada nggak sih dok resiko atau bahaya kalau kita terlalu sering melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri dok? Harusnya kalau resiko atau bahaya nggak ada ya, Iya dok. nggak ada selama itu dilakukan dengan baik dan benar, karena tidak ada resiko dan malah bagus kalau dilakukan rutin 1 kali sebulan seperti itu untuk bisa mendeteksi dini kalau adanya problem di payudara biar tidak terlambat kalau memang ada tumor atau kanker di payudara. Baik dok, mungkin di luar sadari ya dok ya, setelah kita melakukan pemeriksaan misalnya dok ya, itu ada benjolan gitu. Sebetulnya ada nggak dok tanda-tanda yang lain dok? Jadi selain ada benjolan ditemukan di payudara, apa yang harus
pasien gitu untuk oh ini tuh ada tanda ke arah kanker payudara seperti itu dok, apa dari usia ini mungkin kecil lainnya dok. Faktor resiko maksudnya Ini dok apa tanda-tandanya dok, apakah ini ke arah kanker atau bukan itu, apakah lihat dari perubahan badan, gejala klinis gitu. sebenarnya dari pemeriksaan fisik sendiri bisa, atau kalau kita curiga suatu keganasan, pertama kalau ada benjolan, pembesaran dari benjolan itu cepat atau enggak. Biasanya dibandingkan dengan yang tumor jinak, ukurannya pembesaran lebih lambat dibandingkan yang ganas. Terus biasanya konsistensinya kalau yang ganas itu lebih padat, keras, dan biasanya batasnya nggak jelas atau tidak gampang untuk digerakkan, susah buat digerakkan dibandingkan yang tumor jinak. Terus biasanya kalau yang ganas itu ada perlekatan ke jaringan sekitar, makanya tadi boleh dilihat apakah keluar dari kulit seperti kulit jeruk atau mungkin ada bagian kulit payudara yang tertarik ke dalam. Makanya kalau ada benjolan, mau itu besar, kecil di payudara, atau ada rasa nyeri, sebaiknya segera dibawa berobat ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Terlambat ya dok ya. Ya. Tapi misalnya ya ternyata sudah diperiksa dan ternyata memang ada benjolan itu dok, itu untuk terapinya sekarang ini ya dok ya sudah bisa dijelaskan dok untuk terapi dari setelah tahu kalau ini ada benjolan itu dok. Biasanya kalau ada benjolan, setelah diperiksa ke dokter, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik bedah, terus diagnostik yang mungkin di USG atau di mamografi, dan yang ketiga di FNAB atau diambil sampelnya untuk menentukan itu tumor jinak atau tumor ganas. Nanti untuk menentukan tindakan selanjutnya apa operasinya. Kalau jinak kan cuma mengangkat tumornya saja, kalau ganas nanti harus tentukan stadium berapa, itu masih bisa dioperasi atau harus dilakukan tindakan yang lain dulu seperti kemoterapi untuk tindakan lanjutannya. Berarti ada perbedaan ya dok ya untuk terdeteksinya antara yang lebih cepat dan lebih lambat. Betul sekali. Lebih baik kan dok kalau lebih cepat ya. Angka itunya lebih bagus. Tapi memang di masyarakat kita sekarang ini sering sudah terlambat. Rata-rata yang datang ke fasilitas itu sudah stadium lanjut atau stadium 3. Itu pentingnya ya dok ya untuk pemeriksaan gini ya dok ya untuk payudara. Nah ini ada pertanyaan terakhir ya dok ya dari sobat serut. Apa sih dok faktor resiko dari kanker payudara itu sendiri dok? Ya. Faktor risiko kanker payudara itu sebenarnya banyak. Yang pertama mungkin perempuan yang mengalami atau mendapatkan haid pertama itu usia di bawah 12 tahun, itu sebagai satu faktor risikonya. Atau perempuan yang mengalami menopause itu di atas 50 tahun, atau perempuan yang belum pernah melahirkan, dan perempuan yang mungkin punya anak pertama itu di usia di atas 35 tahun dikatakan sebagai faktor risiko. Terus ada riwayat tumor jinak di payudara, sudah pernah dioperasi, risiko untuk menderita kanker payudara. Dan faktor risiko dari keluarga bisa juga mungkin ada keluarga atau saudara yang menderita kanker di payudara atau di organ kewanitaan. Jadi salah satu faktor risiko untuk menderita kanker payudara. Kalau kita punya faktor risiko itu, jadi harus lebih aware untuk mendeteksi dini kanker payudara tadi. Nah, ada faktor resikonya ya dok ya. Kalau untuk perokok, Itu termasuk juga faktor risiko. ya baik dok. Sepertinya sudah sangat jelas ya dok ya dari yang dokter jelaskan, dari pertanyaan saya sudah banyak yang masuk juga sudah dijawab, sudah sangat jelas. Untuk tipsnya dok dari dokter Ya, buat sobat serut, mungkin tipsnya jangan malu atau jangan menganggap tabu untuk melakukan pemeriksaan sadari. Sebaiknya rutin dilakukan 1 kali 1 bulan. Seperti dikatakan, kalau masih haid sebaiknya 1 minggu setelah menstruasi, atau yang sudah menopause rutin dilakukan setiap bulan.
Dan kalau sudah merasa ada benjolan, ada perubahan bentuk, perubahan warna dari payudaranya, sebaiknya segera ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan oleh tenaga klinisi. Jadi bisa ditentukan apa yang harus dilakukan terhadap benjolan atau tumor yang di payudara. Seperti itu. Menarik topik kita hari ini. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan ya Dok ya di podcast kali ini. Terima kasih Sobat Serut sudah ada di Kosan Serut ya, udah stay terus di sini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada